Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI, MK, Arief Hidayat menyatakan, kalau gugatan dari kubu pemohon dalam hal ini Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, soal intervensi Presiden Joko Widodo, Jokowi, tidak terbukti di persidangan. Mulanya Arief membeberkan dalil pemohon atas adanya putusan Majelis Kehormatan MK RI nomor 2 tahun 2023 perihal putusan MK nomor 90 PU21 2023 atas majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kata Arief, dalil itu tidak serta-merta menjadi bukti yang meyakinkan MK telah terjadi nepotisme dan intervensi dari Jokowi. Apalagi kata Arief, dalam aturannya, MK tidak berwenang membatalkan apa yang menjadi putusan MK sebelumnya. Atas hal itu, Hakim MK kata Arief menyatakan kalau permohonan yang didalilkan kubu Amin tersebut tidak tepat untuk dipermasalahkan. Pasalnya kata dia, tidak ada bukti yang konkret untuk meyakini Hakim Konstitusi dalam mengabulkan permohonan pemohon. Yang dapat mempengaruhi norma berkenaan dengan proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, namun demikian termohon juga terikat dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan di atas. Tahapan pencalonan dan verifikasi hanyalah sebagian dari keseluruhan tahapan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, di mana setelah tahapan pencalonan, termohon harus melaksanakan tahapan berikutnya seperti tahapan masa kampanye dan tahapan lainnya sebagaimana telah diatur dalam lampiran PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum. Bergesernya salah satu tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu dapat berimplikasi pada bergesernya tahapan dan jadwal berikutnya. Tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu sebagaimana telah ditetapkan tersebut juga telah mengakomodir adanya alokasi waktu untuk kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua. Dalam hal ini termohon ketika melaksanakan fungsinya dalam menyelenggarakan salah satu tahapan pemilu haruslah berhati-hati agar perubahan tahapan apapun tidak secara signifikan mengganggu jadwal atau tahapan berikutnya. Oleh karena itu, Mahkamah memandang termohon terikat kepada jadwal yang telah ditetapkan. Sementara itu, dengan urgensi yang sama harus juga melakukan penyesuaian persyaratan sebagaimana telah diputuskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Meskipun demikian, seyogianya termohon juga tetap mengupayakan perubahan PKPU sesuai dengan proses sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangan termasuk berkonsultasi dengan DPR. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, pada tanggal 31 Oktober tahun 2023 termohon telah melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah terkait usulan rancangan perubahan PKPU nomor 19 tahun 2023. Hal ini terdapat dalam isi surat KPU nomor 4338 dan seterusnya tahun 2023 bertanggal 1 November tahun 2023 Undang-Undang Pemilu. Secara faktual tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan adanya partai politik yang menolak atau memberi catatan atas perubahan PKPU 19 tahun 2023. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.